Halo Gibers, kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya soal Elliott Wave. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang di mana kita bisa mulai menghitung Elliott Wave. Karena pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam analisa Elliott Wave adalah kapan dan di mana saya bisa mulai menghitung Elliott Wave. Sebenarnya prinsip Elliott Wave sendiri dapat memberikan kita keputusan yang bagus apabila dilaksanakan dengan benar. Tetapi sebelumnya, menjadi mahir dalam menganalisa market menggunakan Elliott Wave dan cara menentukan wave degree itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu, jangan mudah putus asa dan terus berlatih ya. Karena hal ini tidak akan sulit ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan Elliott Wave. Seperti yang sudah kita jelaskan dalam video sebelumnya, Elliott Wave memiliki dua jenis wave, motive wave dan corrective wave. Di mana untuk corrective wave sendiri memiliki tiga jenis, yaitu flat, zigzag, dan triangle. Elliott mengatakan bahwa setelah motive wave maka akan berlaku corrective wave, dan begitupun sebaliknya. Hal ini juga senantiasa akan terjadi berulang-ulang di dalam market. Jadi, apabila kita ingin menentukan wave correction, kita harus mulai dari akhir motive wave. Sama halnya ketika kita ingin menentukan motive wave, kita harus mulai dari akhir fase correction. Mari kita lihat contoh situasi yang terjadi pada grafik ini. Gambar ini menunjukkan bahwa market sudah lengkap membuat 5 impulse wave dan 3 wave correction. Setelah akhir fase correction, maka itu adalah awal motive wave. Jika kita melihat gambar, market berlanjut membuat pergerakan wave kelima mengikuti arah tren market sebelumnya. Setelah terlihat jelas bahwa market membuat wave kelima, kita juga harus menentukan corrective wave setelah motive wave. Dan setelah akhir wave corrective tersebut, kita tentukan sekali lagi pergerakan motif dalam market. Tetapi yang terjadi adalah market bergerak turun dengan kuat dan melebihi tingkat level di mana motive wave dimulai sebelumnya. Apabila situasi seperti ini terjadi, kebanyakan trader yang masih baru dalam menggunakan analisa Elliott Wave akan mengatakan bahwa analisa Elliott Wave tidak benar atau mereka berpikir wave yang mereka tentukan itu salah. Tetapi, sebagian dari trader akan memulainya dengan melihat dahulu ke time frame yang lebih besar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika kita perhatikan, gambar ini menunjukkan tampilan time frame yang lebih besar dan dengan jelas kita dapat melihat pergerakan motif. Motif wave sebelumnya adalah subwave untuk wave 1 di time frame yang lebih besar dan correction yang berlaku sebelumnya adalah wave kedua yang berbentuk zigzag pattern. Baru kemudian market bergerak membuat wave ketiga. Yang perlu diingat adalah dalam teori Elliott Wave kita harus mencoba memulainya dari time frame yang lebih besar untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang arah market. Berikut adalah contoh analisa market menggunakan Elliott Wave. Kita mulai dengan time frame besar di weekly untuk mengetahui posisi kita dalam market saat ini, apakah motive wave atau fase correction. Apabila kita lihat chart ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa market sudah membuat motive wave 1, 2, 3, 4, dan 5, dan setelah berakhirnya motive wave tersebut, maka fase correction akan berlaku. Jadi, di time frame weekly, kita sudah tahu bahwa market sudah selesai membuat motive wave, dan saat ini fase correction akan dimulai. Kemudian, kita akan turun ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily untuk melihat subwave correction yang sedang berlaku. Dengan apa yang terjadi di grafik saat ini, kita bisa menganggap bahwa wave 3 corrective sedang berlaku, ataupun subwave untuk wave A yang sedang dalam pembuatan. Gambar ini menunjukkan grafik kedua yang sepertinya akan membuat correction ABC, bukannya WXY. Saat ini kita akan menentukan subwave untuk wave A yang mempunyai 5 wave jika market akan membuat zigzag. Tips dari kami,
Sebenarnya bagus untuk kita menggunakan dua jenis perhitungan yang berbeda, di mana apabila perhitungan pertama kita salah, kita bisa menggunakan perhitungan yang kedua. Bisa dianggap bahwa kita harus mempunyai plan B saat market tidak bergerak seperti perhitungan awal kita. Dengan cara seperti inilah mengapa kebanyakan trader Elliott Wave berada satu langkah di depan dibandingkan trader lainnya. Saat ini kita sudah bisa menentukan bahwa market sebenarnya membuat 5 subwave untuk wave A. Karena jika Anda masih ingat, salah satu guideline untuk WXY correction adalah wave Y tidak boleh melebihi 161.8% daripada wave W. Dan sekarang ini wave Y sudah bergerak lebih dari level tersebut. Jika perhitungan pertama kita sudah tidak valid, maka kita berganti ke perhitungan kedua yaitu corrective ABC yang sedang dalam pembuatan, di mana wave A mempunyai 5 subwave. Kita tahu bahwa wave keempat biasanya akan retrace ke level Fibonacci 38.2% dari wave ketiga. Jadi, kita bisa katakan bahwa wave keempat mungkin akan selesai di area tersebut. Itu tidak berarti bahwa wave keempat tidak bisa retrace lebih jauh. Saat wave keempat tidak close di dalam area wave ke-1, maka perhitungan tersebut masih valid. Setelah market sudah lengkap membuat 5 subwave untuk wave A, yang kita tentukan setelah itu adalah market membuat wave B dan C. Untuk saat ini, kita perlihatkan analisa menggunakan dua time frame, yaitu weekly dan daily. Tetapi kita masih bisa turun menggunakan time frame yang lebih kecil seperti H4 jika mau. Chart ini adalah chart H4. Setelah akhir wave B, kita bisa perkirakan bahwa wave C sudah dimulai dan wave 1 tersebut kemungkinan adalah subwave untuk wave C. Jika memang betul itu adalah subwave ke-1 untuk wave C, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk memperkirakan wave kedua. Biasanya wave kedua akan retrace dalam 50% dari wave ke-1. Tapi itu tidak berarti bahwa wave kedua tidak boleh retrace lebih dari 50%. Selama wave kedua tidak close melebihi awal permulaan wave ke-1, perhitungan tersebut masih valid. Dengan jelas kita bisa lihat bahwa market memang sedang membuat subwave untuk wave C, dan di saat bersamaan wave ketiga menjadi extension. Setelah wave ketiga selesai, kita bisa perkirakan di mana wave keempat akan dimulai, dan biasanya wave keempat akan retrace hingga mencapai level 38.2% dari wave ketiga. Apabila kita perhatikan, grafik ini adalah contoh yang sesuai di mana market tidak senantiasa mengikuti arah level Fibonacci. Kita sudah menargetkan bahwa wave keempat biasanya akan retrace hingga 38.2% dari wave ketiga. Tetapi kenyataannya market telah bergerak lebih dari level tersebut. Dan kalau kita lihat, Fibonacci retracement wave keempat telah retrace hingga 50%. Apa yang saya coba sampaikan adalah jangan pernah takut apabila market bergerak lebih dari level Fibonacci. Selama pergerakan wave tersebut tidak melawan aturan kardinal, di mana wave keempat tidak boleh close di kawasan wave 1, maka perhitungan tersebut masih valid. Setelah wave keempat selesai, kita bisa perkirakan pergerakan wave ke atas terakhir akan terjadi, yaitu wave kelima untuk menyelesaikan subwave untuk wave C di time frame besar. Dan ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Di dalam contoh analisa ini, saya hanya menggunakan time frame weekly, daily, dan H4. Selanjutnya masih bisa turun ke time frame yang lebih kecil, seperti H1, M30, M15, dan lain-lain. Apabila kalian ingin melihat pergerakan market yang lebih jelas, bisa turun ke time frame yang lebih kecil lagi. Jadi kesimpulannya, Elliott Wave Analysis bukan holy grail di dalam trading.
Dari waktu ke waktu, kita akan menemukan grafik yang sulit untuk dianalisa karena pergerakan market yang tidak menentu dan volatility yang tinggi. Di saat yang bersamaan, Anda juga bisa menggabungkan teori Elliott Wave dengan strategi lain. Seperti Elliott Wave digabungkan dengan SNR atau Support dan Resistance, di mana kita memakai analisa Elliott Wave untuk mengetahui arah market dan SNR sebagai poin entry-nya. Jadi gimana Gibers, sudah jelaskan mengenai Elliott Wave? Kalau masih ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di video ini atau kalian bisa chat admin kita ya. Jangan lupa untuk support kita terus dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi informasi, analisa, dan edukasi mengenai trading. Jadi nantikan video kita selanjutnya ya Gibers!